menyaksikan Kita Streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Musim pertapa di sini itu. Pemirsa, hari ini kita di Candi Selo Mangkleng. Kita dengan beberapa teman di sini ada Musle, saya, Mas Hadi, Cak Budi, dan Mas Sugeng Gondrong. Juga kita bawa, kita eret-eret lagi Pak Dwi Cahyono. Nanti beliau yang akan memaparkan apa-apa yang ada di Gua Selo Mangkleng. Monggo. Ya, kita berada tepat di samping Gua Selo Mangkleng Tulungagung. Saya akan memulai dengan membicarakan sebutannya. Situs ini disebut dengan Gua Selo Mangkleng Tulungagung. Mengapa perlu ada kata Tulungagung di tempat di sebutan ini? Karena ada dua Gua Selo Mangkleng, yaitu Selo Mangkleng yang berada di Tulungagung dan satu lagi Gua Selo Mangkleng yang ada di Kediri, di kaki Gunung Klotok, anak Gunung Wilis. Adapun Gua Selo Mangkleng ini konteksnya adalah Gunung Kapur Selatan atau Kendeng Kidul Tulungagung, atau boleh disebut di deretan bukit-bukit kapur ini masyarakat setempat menyebutnya dengan deretan perbukitan Wali Kukun. Jadi konteks Gua Selo Mangkleng dan tinggalan yang ada di sekitarnya
berada di perbukitan Walikukun. Nah, goa karena apa? Karena salah satu tinggalan yang ada di situs ini berupa gua. Tepatnya adalah gua buatan, gua artifisial. Ada dua macam gua pertapaan, ada gua pertapaan yang natural, ada gua pertapaan yang artifisial buatan, artinya sebelumnya hanya bongkah batu kemudian ditatah dan membentuk ruang. Nah, itu adalah ruang gua. Tapi ada juga kombinasi antara gua alam yang natural dan gua yang artifisial. Misalnya pada gua tritis. Gua tritis itu gua natural, tapi di bagian tertentu diberi tambahan artifisial buatannya. Jadi kombinasi yang natural dan artifisial. Adapun gua Selomangkleng Tulungagung, gua Selomangkleng Kediri ini pure gua artifisial, gua buatan. Artinya dibuat oleh manusia. Siapa yang membuat dan kapan, untuk apa nanti akan kita bicarakan. Jadi ini adalah gua. Tepatnya adalah gua pertapaan. Ini adalah patapan, tempat untuk tapa. Nah, nanti kita akan bicara tentang tapa. Nah, Sela Mangleng. Nah, sela ini dalam bahasa Jawa Baru menjadi selo, artinya batu. Adapun kata mangleng ini ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama menjelaskan mangleng itu dalam hubungan dengan kata mangkleng. Dalam bahasa Jawa Baru ada mangklung, artinya sesuatu yang jatuh dari atas, tergelinding dari atas, kemudian tertahan untuk kemudian tidak jatuh lagi ke bawah. Jadi mangklung, hampir jatuh, ya, nyaris jatuh ke bawah lagi. Nah, jadi ini penjelasan yang pertama, yaitu mangkleng terkait dengan kata mangklung. Penjelasan yang kedua, kata mangkleng itu berasal dari merupakan kata jadian, yaitu kata dasar ditambah dengan awalan. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya leng, liang, ya. Ma ini adalah awalan mendapatkan sengawan ng, jadi mang, jadi mang leng, ma leng, ya. Jadi berliang, berlobang, ya. Berliang, berlobang. Kalau kita lihat sosoknya, dua buah gua ini yaitu gua Selomangkleng yang pertama, gua Selomangkleng kedua ini adalah batuan yang berlobang. Selo sing ada lengnya, ada liangnya, ada lubangnya. Lubangnya itu adalah ruang gua. Nah, jadi mengapa gua ini disebut dengan gua Selomangkleng? Karena batuan ini, selo ini dilengkapi dengan liang. Nah, selo, ya, ini adalah batuan. Nah, kalau kita cermati jenis batuannya, termasuk tergambar di sini, ya ini batuan ini. Batuan ini adalah jenis batuan breksi vulkanik. Breksi vulkanik. Kata vulkanik memberikan petunjuk kepada kita bahwa konon gunung yang ada di sini dengan puncaknya yang sekarang ada candinya di paling atas itu ada Candi Dadi. Ini merupakan gunung berapi purba. Ya, gunung berapi purba. Tumpahan lava itu terutama menuju ke arah utara, di penjuru ya, ke utara, ke barat, ke selatan, kemudian ke timur. Ke timur tidak begitu banyak, tapi yang banyak terutama adalah barat dan utara. Nah, ke arah barat itulah ke arah sini, ke arah Selomangkleng dan sekitarnya. Oleh karena itu terlihat jelas di sini di bongkah batu ini ataupun tebing yang ada di atas ini adalah jenis batuan breksi vulkanik. Artinya kawasan ini konon merupakan kawasan gunung api purba yang sekarang sudah berubah tidak lagi aktif, melainkan gunung berapi yang mati. Nah, yang menarik perhatian kita, Gua Selomangkleng 1, Gua Selomangkleng kedua ataupun teras monolit yang ada di atas ini dipahatkan, dibuat pada bongkahan batu breksi vulkanik yang keras. Karena breksi vulkanik itu memiliki batuan-batuan inti, korstun. Nah, ini korstunnya. Kalau ini adalah magma yang sudah sudah membeku. Ini ada namanya korstun. Ini keras. Jadi kalau terkena tatah kena ini ya ting 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 itu keras gitu ya. Yang menarik, tidak hanya membuat bangunan ya, arsitektur,
tapi nanti juga membuat relief, dan relief itu dipahatkan bukan di batu kali atau batu andesit, tapi di batu beksi vulkanik. Inilah gambaran secara umum. Jadi sekali lagi kita mendapati adanya paling tidak 3 jejak arkeologis ini, gua 1 atau gua berelief, gua 2 gua tak berelief, kemudian ada teras monolit. Di sini ada cungkup, tapi ini cungkup baru ya, di mana orang bisa berteduh dulu, istirahat dulu sebelum atau sesudah berkunjung ke gua ini. Marilah kita cermati satu persatu tinggalan yang ada di situs ini sehingga kita bisa mengenal lebih detail. Mari. Nah, kita dari depan dulu ya, jadi terlihat ya. Batuan ini tidak lurus ya, tapi menyudut ya. Titik sudutnya ada di sini ya. Titik sudutnya ada di sini yang sehingga kita melihat ada apa itu, sisi sebelah utara ini relatif lurus, tapi sisi sebelah selatan itu agak miring ke arah timur selatan ya tak? Nah, titik tengahnya ada di sini. Nah, tergambar di situs ini, di bongkah batu ini adalah bongkah batu yang besar, yang terkesan bahwa bongkahan ini jatuh tergelinding dari atas, gelundung, kemudian berhenti di sini, belum sampai gelundung lagi ke arah bawah. Oleh karena itu seperti apa yang istilah Jawa disebut mangklung ya, mangklung, mau jatuh. Nah, kalau kita cermati bongkah batunya, tergambar bahwa ada 2 buah gua. Gua yang pertama kita sebut saja di sisi utara, dan yang kedua, gua yang kedua di sisi selatan. Ada beda gua sisi utara dan gua sisi selatan. Gua sisi utara ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan gua sisi selatan. Sisi selatan agak tinggi. Ukurannya relatif sama kalau kita lihat ukurannya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, gua sisi utara itu dilengkapi dengan relief. Relief candi. Jadi relief gua, bukan relief candi, relief gua. Jadi kita masih bisa melihat, nanti kita cermati detailnya, reliefnya. Jadi ada relief gua yang dipahatkan pada dinding gua, yaitu dinding gua sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Yang menarik perhatian kita, kalau kita cermati ya, gua ini bukan hanya interiornya yang dilengkapi dengan pahatan, tapi eksteriornya juga dilengkapi dengan pahatan. Coba kita cermati ya. Di atas gua Selomangkleng yang pertama masih terlihat, walaupun samar sekarang, kepala kala yang besar. Ya, kita bisa melihat matanya, hidungnya, kemudian taringnya, kemudian mulutnya. Jadi gua ini adalah eksteriornya berupa kepala kala yang besar tanpa rahang bawah. Rahang bawahnya di mana? Mestinya ini. Sehingga kalau kita masuk ke dalam gua seperti diuntal buto, ditelan raksasa. Nah, jadi gua ini digambarkan seolah-olah merupakan mulut dari kepala kala. Ya, mulut dari kepala kala. Nah, di sisi selatan kita tidak mendapati. Relief ini hanya kita dapati di sisi utara. Sayang sekali sudah aus ya. Sudah aus karena posisinya di luar, terkena panas hujan, jadi sudah aus ya. Nah, relief ada di dalamnya, nanti kita cermati. Nah, selain itu kita juga mendapati adanya pahatan yang berupa tokoh dewata. Ini tergambar di sini. Ini ada tokoh dewata, jelas sekali ini. Tokoh dewata ya, mulai dari kepala, tubuh, kaki, bahkan disertai dengan singgasananya, asananya yang berbentuk bunga teratai yang merekah, padmasananya. Dilengkapi pula dengan siras cakra. Jadi bulatan di sekitar kepala yang menjadi petunjuk bahwa yang digambarkan adalah dewata. Tangannya 2, Dwi Byuja. Sisi depannya seperti arca-arca perwujudan. Nah, sayang sekali kita tidak memperoleh gambaran yang detail dari arca ini karena aus, sehingga perakiraan usianya agak sulit untuk ditetapkan ya. Tapi bahwa ada arca dewata selain relief ya.
dewa siapa sayang sekali juga sudah sangat aus, tapi sangat mungkin bahwa dewata yang digambarkan itu adalah Dewa Siwa, karena relief ini adalah relief Hindu dan lebih khusus lagi nanti adalah Hindu sekte Siwa. Nah, kemudian pahatan dewata, ini juga ada pahatan lagi yang sayang sekali sudah rusak itu ya. Pahatan dewata kita dapati juga di sisi utara. Di sini. Nah, ini masih kelihatan ya. Kepalanya, kemudian tangannya, tubuhnya, ini bagian kakinya. Ini masih terlihat. Jadi ada dewata lagi ya. Tapi sayang sekali sulit sekali untuk diidentifikasikan ya. Kemudian di dekat dari pahatan yang berupa arca dewata ini kita masih menjumpai ya, masih jelas tergambar ada tangga yang bisa digunakan untuk menuju ke bagian atas dari gua ini. Ini tangganya. Orang bisa naik dari sini. Dan seterusnya bisa menuju ke arah atas. Nah, ini adalah tangga. Artinya prosesi upacaranya kalau orang melakukan ritual tidak hanya di dalam gua, pasca bertapa di dalam gua, yang bersangkutan kemudian naik di sini sampai ke atas. Untuk apa tujuannya nanti kita akan bicarakan sekalian ketika di teras monolit yang ada di bagian atas. Jadi ini adalah gambaran tentang eksterior gua Selomangkleng Tulungagung, khususnya di sekitar gua Selomangkleng yang gua yang pertama, seperti yang tertera pada apa yang saya gambarkan secara sekilas pada layout yang tadi kita bicarakan yang pertama. Mari bersama-sama kita memasuki ruang gua untuk mencermati panel demi panel dari reliefnya. Mari.